Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul hamdu kulluh, awwaluhu wa akhiruh, zahiruhu wa batinuh, walahu syukru kulluhu ala ma afada bihi wa takarram wa tafaddala bihi ala ibadihi wa an'am. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallamu ala nabiyil ummiyin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai iman. Saudara sekalian, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai iman yang benar, al-imanul haq. Iman yang benar itu adalah iman yang terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah iqrarum bil lisan, jadi iman yang diucapkan, dinyatakan dengan lisan. Kemudian unsur kedua adalah tasdiqum bil qalbi. Iman berarti membenarkan dari hati apa yang dinyatakan. Wa amalum bil arkan, dan mengamalkan apa yang dinyatakan dengan lisan, dibenarkan dengan hati. Lantas berikutnya adalah mengamalkan dengan anggota tubuh. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga hal ini tidak boleh, tidak terpenuhi ketiga-tiganya. Bagaimana kondisi manusia? Ada yang terpenuhi salah satu dari ketiga-tiganya, atau bisa jadi terpenuhi semuanya. Dari 3 hal ini, yaitu yang terkait dengan lisan, kemudian hati, dan amal, maka kita bisa menggolongkan manusia menjadi beberapa golongan. Pertama adalah orang-orang yang seorang muslim adalah ketika lisannya, iqrarum bil lisan, dia terpenuhi sebagai seorang muslim. Kemudian dia pun tasdiqum bil qalbi, dia pun membenarkan dari hatinya. Dan muslim yang sejati juga amalum bil arkan atau amalum bil jawarih, dia kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh atau dengan gerakan-gerakan. Lantas berikutnya adalah ada ditemukan orang-orang yang lisannya berucap, dia adalah seorang muslim, hatinya membenarkan tapi dia tidak mengamalkan. Inilah orang-orang seperti ini termasuk golongan orang munafik, dalam jenis atau kategori munafik amali. Kemudian ada orang yang muslim, lesannya dia menyatakan, namun hatinya tidak membenarkan, tetapi amalnya terlihat sangat islami. Mereka juga termasuk orang-orang munafik, tapi munafik kategori munafik i'tiqadi. Dan kita diperkenalkan di dalam surah Nabawiyah seorang tokoh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian golongan yang berikutnya adalah orang-orang yang mereka tidak mau menyatakan dengan lisan, artinya mereka tidak mau masuk Islam, tapi hatinya membenarkan, amalnya juga baik. Orang-orang inilah yang kemudian kita kategorikan orang-orang kafir. Ada seorang paman Rasulullah, yakni Abu Thalib, sampai akhir hayatnya beliau tidak mau masuk Islam, tidak mau membaca syahadatain. Hatinya membenarkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang notabene adalah keponakannya sendiri. Bahkan amalnya atau lahirnya beliau membackup Rasulullah SAW. Jenis kafir yang kedua adalah
orang adalah semisal atau seperti iblis. Kalau kita contohkan seorang paman Rasul juga, yaitu Abu Jahal, lesannya tidak mau masuk Islam, hatinya membenarkan ajaran Islam, tetapi amalnya memusuhi Islam atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya ada contoh unik adalah seorang Fir'aun. Fir'aun di dalam firman Allah tercatat sebagai lesan di akhir masanya, di akhir hidupnya waktu beliau tenggelam. Jadi lesannya dia mengakui, lesannya dia nyatakan iman kepada Allah, tetapi hati beserta amalnya belum terbukti, karena setelah dia mengucapkan itu dia meninggal dunia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, golongan-golongan ini secara lebih rinci kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah kita akan membahas tentang golongan orang-orang munafik. Asal kata dari munafik adalah an-nafaq. An-nafaku artinya lubang di tanah. Saudara sekalian, bintang Yarbo ia memiliki rumah dengan 2 pintu. Pintu satunya adalah pintu rahasia. Pintu rahasia inilah yang kemudian disebut dengan nafiqah. Jadi seorang munafik dia memiliki 2 pintu. Inilah yang nanti kita akan bahas. Ada pintu yang dia nampak, yang zahirnya nampak, tetapi ada pintu lain yang tidak sesuai dengan yang nampak. Pertama adalah munafik amali, al-munafikul amaliyu. Inilah siapakah orang munafik amali ini? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ayatul munafiqi thalathun, ada tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila ia berbicara berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ingkar, wa idza tumina khon, dan apabila dia dipercaya berkhianat. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Pada hadis lain sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafaqun khalisan. Ada 4 hal barang siapa yang di dalam dirinya memiliki, atau yang jika 4 hal ini ada di dalam diri seseorang, maka Rasulullah mengatakan munafiqun khalisun. Jadi seorang munafik yang tulen, seorang munafik yang sejati. Wa man kanat fihi, siapa yang terdapat salah satu daripadanya, khullatun minhunna, kanat fihi khullatun min nifaq, maka dia memiliki satu sifat, satu bagian dari kemunafikan. Hatta yada'aha, hingga ia menghilangkannya. Apakah 4 hal ini? Adalah idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara berdusta, wa idza ahada ghadara, apabila ia mengikat perjanjian ia menyalainya atau mengingkarinya, wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ingkar, wa idza khosama fajar, dan apabila ia berselisih atau bertengkar, ia gunakan cara-cara yang curang. 4 hal ini jika ada dalam diri seseorang, maka Rasulullah menyebutnya dengan munafiqun khalisun. Jadi munafik sejati atau munafik tulen. Namun apabila di dalam diri seseorang itu belum sampai 4, maka ia hanya memiliki bagian dari sifat kemunafikan, belum disebut dengan munafiqun khalisun, munafik yang tulen. Berikutnya saudara sekalian, golongan kedua adalah golongan yang masih dalam satu rumpun dengan golongan pertama, yaitu munafik, tetapi golongan kedua ini adalah golongan munafik i'tiqadi, al-munafiqul i'tiqadiyu. Seorang tokoh yang
terkenal dengan sosok munafik keyakinan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika kita menyebut kita harus menyebut secara lengkap, karena ada sahabat Rasul yang tidak termasuk dari orang-orang munafik i'tiqadi, yakni Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, yang bisa kita kategorikan orang-orang yang memiliki sifat-sifat munafik i'tiqadi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, fahuwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholat, apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nasa, mereka bermaksud ria dengan sholatnya tersebut, an-nasa, di hadapan manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut berzikir dengan nama Allah illa qalila, kecuali sangat sedikit sekali. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang munafik jenis i'tiqadi ini, mereka ikut sholat, tetapi sholatnya dilakukan dengan malas, dan kerap kali sholatnya diniatkan untuk riya agar dipandang orang lain. Kemudian yang berikutnya, ketika mereka ikut berjihad di dalam Sirah Nabawiyah, orang-orang jenis munafik i'tiqadi ini pernah dicatat dalam sejarah di tengah jalan, khususnya pada perang Uhud, mereka diserse, mereka pulang. Atau dicatat di dalam perang Al-Muraisi, mereka ikut berperang, tetapi di medan perang mereka hanya membuat kekacauan, sehingga barisan kaum muslimin menjadi rusak, menjadi kacau balau. Dan saudara sekalian, puncaknya orang-orang munafik i'tiqadi ini, menjelang perang Tabuk, mereka mendirikan masjid tandingan, masjid teror. Jadi selama ini, sementara ini atau selama ini, sekiranya kita selama ini menganggap bahwa semua orang yang mendirikan masjid, yang mendirikan musola atau sekolah-sekolah Islam itu kemudian kita katakan itu ikhlas karena Allah, saya kira perlu kita kembali menelaah di dalam Quran bagaimana ada orang-orang yang memiliki kemunafikan secara i'tiqadi, mereka membangun sebuah masjid yang terkenal dengan masjid Dirar. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan masjid Dirar ini, saudara sekalian, di dalam Asbabun Nuzul surat At-Taubah ayat 107-108, di sebab-sebab turunnya surat ini adalah surat ini turun setelah perang Tabuk, dan surat ini, ayat ini membongkar hakikat masjid Dirar. Saudara sekalian, walladzina takhadhu masjidan, walladzina, dan orang-orang, ittakhadhu, mereka menjadikan, mereka mengambil masjidan, masjid Dirar, masjid kemudorotan, wa kufron, dan kekafiran, wa tafriqon, untuk memecah belah, bainal mu'minina, di antara orang-orang mukmin, wa irsodan, dan menyambut, irsodan bisa menunggu, liman haraballaha, liman bagi orang-orang haraballaha, yang telah memerangi Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, min qabl, sebelumnya, atau min qabl, sebelumnya.
Wala yahlifunna, dan sungguh mereka bersumpah, in aradna, kami tidak menghendaki, illal husna, kecuali selain kebaikan. Wallahu, dan Allah, yashhadu, menjadi saksi, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang membangun masjid Dirar ini, lakadzibun, sungguh benar-benar orang-orang yang berdusta. Saudara sekalian, jadi di dalam surah At-Taubah ayat 107 ini Allah membongkar bahwa masjid yang dibangun itu adalah masjid Dirar, masjid kemudaratan. Jadi masjid itu dibangun adalah untuk menimbulkan kerusakan, untuk menimbulkan kemudaratan. Dan tentu saja kemudaratan nanti pada ujung-ujungnya masjid ini dibangun adalah untuk kekafiran. Saudara sekalian, tidak hanya itu, saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, saudara sekalian, bahwa masjid ini kalau kita lihat bertujuan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Sebagaimana tadi firman Allah kata wa tafriqan, untuk memecah belah. Masjid ini juga wa irsadan liman kharaballaha wa rasulahu min qabl. Masjid ini disediakan untuk kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Irsadan, menyambut, menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walladzina takhadhu kita lanjutkan ayat berikutnya. La takum fihi abadan, janganlah kamu berdiri. Ini yang dimaksudkan, janganlah kamu bersembahyang ya, fihi, di dalam masjid tersebut, di dalamnya abadan, selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa, sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar takwa. Sebagaimana Masjid Quba misalnya, min awwali yaumin, sejak hari pertama. Ahaqqu, lebih hak, lebih berhak, lebih patut, antakuma fihi, untuk kamu bersolat di dalamnya. Ini yang dimaksud adalah Masjid Quba ya. Fihi rijalun, fihi, di dalamnya, di dalam masjid tersebut, rijalun, ada orang-orang atau laki-laki, yuhibbuna, mereka senang, mereka ingin, ayyatotoharu, mereka senang atau ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai al-mutahhirin, orang-orang yang bersih. Afaman, maka apakah orang-orang, assasa, yang mendirikan, bunyanahu, bangunannya, wama yudillu bihi illal fasiqin, wama, dan tidak ada yudillu, ia sesatkan bihi, dengannya, illal fasiqin, kecuali mereka adalah orang-orang fasik. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat 108 ini, maka saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman, la takum fihi abadan. Jadi janganlah kamu bersembahyang dalam masjid ini selama-lama. Artinya apa? Ini menunjukkan perintah bahwa masjid yang seperti ini, masjid kemudaratan ini, harus dibongkar. Maka dibongkarlah masjid ini, dirobohkanlah masjid ini. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya perlu difahami bahwa di dalam Al-Quran
orang-orang yang kemudian mereka terus-terusan untuk bermunafik atau memiliki sifat kemunafikan ini, mereka juga disebut di dalam Al-Quran sebagai orang-orang fasik. Jadi kalau saudara tanya siapakah yang termasuk orang fasik, yang termasuk orang fasik diantaranya adalah orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Artinya mereka orang-orang munafik. Al-khariju anit ta'ah. Jadi munafik itu adalah orang-orang yang khariju, yang dia keluar anit ta'ah, yang tidak mau taat. Orang Arab menyebutnya fasaqatir rutbah. Jadi apabila kurma terkelupas dari kulitnya. Saya kira kita tahu bahwa yang dimaksud terkelupas dari kulitnya tadi adalah orang-orang yang keluar dari fitrahnya, orang-orang yang keluar dari keislamannya. Saudara sekalian, ada istilah lain, nama lain, jadi tikus pada istilah lain juga disebut dengan istilah fuwaisikoh. Artinya keluar dari liangnya untuk mengadakan pengerusakan. Jadi tikus ada istilah lain yang disebut, ada istilah lain yang perlu kita ketahui, namanya adalah fuwaisikoh. Jadi fuwaisikoh ini adalah keluar dari liangnya untuk mengadakan kerusakan. Terkait dengan fuwaisikoh ini kita ingat sebuah hadis Rasulullah muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Khamsu fawasiko, ada 5 jenis binatang perusak, yuktalna fil halli wal harami, baik di tanah halal atau maupun di tanah haram. Al-khida'ah, dia adalah burung elang. Wal ghurabu, burung gagak. Wal fa'rah ini adalah tikus. Wal aqrabu, kalajengking. Wal kalbu al-akur, wal kalbul akur, dan anjing gila. Jadi tikus di sini di dalam hadis Rasul disebut dengan al-fa'rah. Sementara istilah lain tadi adalah fuwaisikoh. Jadi keluar dari liangnya untuk mengadakan pengerusakan. Saudara sekalian, terkait dengan orang-orang fasik, di mana orang-orang munafik tadi adalah termasuk dari orang-orang fasik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina, orang-orang yang kuduna, yang melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, min ba'di mitsaqih, min ba'di dari sesudah mitsaqih, meneguhkannya, wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma, apa saja, amarallahu, yang Allah telah perintahkan bihi, dengannya, ayyusala, untuk menyambungkannya, wa yufsiduna, dan mereka juga berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Saudara sekalian, merusak janji Allah yang setelah diikrarkan dengan teguh, misalnya tadi adalah termasuk dari bagian dari kefasikan. Termasuk di dalamnya, saudara sekalian, adalah orang-orang yang merusak janji pada waktu ruh kita ditiupkan dalam janin ibu kita. Mereka telah merusak janji kepada Allah untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, firman Allah, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum.
Dan ketika akhadha rabbuka, Tuhanmu mengambil min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, jadi ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, alastu birabbikum, seraya alastu, bukankah aku ini birabbikum, Tuhan kalian? Qalu, ruh termasuk ruh kita ini menjawab, bala ya syahidana, kami menjadi saksi, antakulu yaumal qiyamati, agar supaya kalian tidak mengatakan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguh kami an hadza ghafilin, tentang hal ini, tentang janji ini, tentang kesaksian ini, ghafilin, tidak termasuk dari orang-orang yang lalai. Inna kunna an hadza, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah. Saudara sekalian, kemudian janji itu juga adalah pengakuan bahwa Muhammad adalah sebagai Rasulullah, dan berjanji untuk menaati perintah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian ciri-ciri berikutnya orang-orang fasik tadi adalah memutuskan apa yang diperintahkan supaya dihubungkan. Jadi kerap kali mereka memutuskan silaturahmi atau memutuskan kekerabatan. Kemudian ciri orang-orang fasik yang ketiga, mereka seringkali mengadakan kerusakan di muka bumi. 3 sifat inilah sebagai tambahan dari 3 sifat orang-orang munafik, sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam hadis yang masyhur tersebut. Dan apabila mereka menang, tampaklah ke-6 sifat ini. Jadi salah satu ciri biasanya orang-orang munafik itu, kalau mereka dalam kondisi di atas menang, maka 6-6-nya mereka nampak sekali. Namun apabila mereka kalah, mereka hanya menampakkan 3 sifat seperti dalam hadis di atas. Jadi kalau kondisi mereka kalah, biasanya mereka yang sifat yang mereka nampakkan itu hanya 3 tadi. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khon. Jika dia berbicara berbohong, jika dia berjanji mengingkari, jika dia amanai, dia berkhianat. Namun ketika dia berada di atas angin, dia menang, tidak hanya 3 sifat itu, tapi ada 3 sifat lain yang menyertai. Sebagaimana 3 ini adalah ciri-ciri orang fasik, dia akan merusak janjinya kepada Allah. Mereka akan durjana, mereka melupakan mentauhidkan Allah, melupakan ajaran Rasulullah, dan mereka tidak taat dengan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tidak hanya itu, mereka suka memutuskan silaturahmi, memutuskan kekerabatan, dan yang terakhir, mereka kerap kali membuat kerusakan di muka bumi. Saudara sekalian, berikutnya akan kita jelaskan mengenai kekafiran, wabil khusus di momen yang singkat ini adalah kekafiran yang dilakukan oleh seorang paman Rasulullah yang sangat luar biasa baiknya. Beliau adalah Abu Thalib. Abu Thalib meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Tasdikum bil qalbi. Dia juga beramal membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalun bil jawarih wal arkan. Tapi dia tidak mau bersahadat. Dia tidak mau masuk Islam. Disinilah kekafiran beliau. Inilah yang membuat Rasulullah sangat bersedih. Tapi sekali lagi Allah mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hidayah hanya milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, sungguh engkau Muhammad, la tahdi, tidak dapat menunjuki, tidak dapat memberikan hidayah, man,
siapa ahbabta, orang yang kamu cintai atau sukai. Walakinna, akan tetapi, Allah yahdi, Allah memberi petunjuk, man yasha, may yasha, siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu, wa huwa, dan dia Allah a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, dengan orang-orang yang mau menerima petunjuk. Karena kebaikan, karena pembenaran dalam hati dan kebaikan amalnya nanti, paman Rasulullah Abu Thalib, meskipun beliau di neraka yang paling ringan. Berbeda dengan orang-orang kafir jenis yang berikutnya adalah iblis beserta bala tentaranya. Ada seorang paman juga dari Rasulullah SAW, yakni Abu Jahal. Iblis meyakini adanya Allah, bahkan iblis berdialog dengan Allah, tetapi iblis mengingkari Allah. Iblis maghdubi, dimurkai oleh Allah. Demikian juga dengan paman Rasulullah sendiri, yakni Abu Jahal. Ada dialog sebelum perang Badar. Wahai Muhammad, kata Abu Jahal, saya ingin berbicara empat mata dengan kamu. Saudara sekalian, Rasulullah SAW berdialog dengan Abu Jahal, dan Rasulullah pun ada dialog antara Abu Jahal dengan temannya. Saya ingin berbicara empat mata dengan Anda, wahai Abu Jahal. Apakah Anda membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad? Maka Abu Jahal mengatakan iya. Lantas kenapa kamu menentangnya, bahkan memeranginya? Kata Abu Jahal, semua keutamaan ada di Bani Hashim, bisa disamai oleh kabilahku. Saudara sekalian, sama-sama dari Quraisy, tetapi beda kabilah, beda bani. Terjadilah permusuhan, terjadilah persaingan yang tidak sehat. Abu Jahal berkata, semua kebaikan yang ada di Bani Hashim, yang merupakan baninya Rasulullah Muhammad SAW, bisa saya samai. Tapi masalah kenabian tidak bisa saya samai. Tidak mungkin dari baninya Abu Jahal ini mengaku sebagai seorang Rasul, karena dia nanti harus membuktikan wahyu, membuktikan kemujizatan. Kita tidak bisa menyamai, kata Abu Jahal. Oleh karena itu aku membenci dan memeranginya. Saudara sekalian, kedengkian, kebencian, dosa dasar, dosa awal yang sangat luar biasa. Kita bisa mengambil ibrah, mengambil nilai. Sekali lagi kita harus hati-hati sekali. Iblis selalu menyuarakan itu, ya saudara sekalian. Jadi jangan sampai kebencian, kedengkian ini betul-betul merasuk ke dalam diri kita, karena dia adalah sumber dari sumber dosa, sumber kesalahan, sumber masalah. Bukankah kita tahu Qabil juga membunuh Habil karena kedengkian? Saudara sekalian, bukankah iblis juga tidak mau menjalankan perintah Allah karena kedengkian akan posisi Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita? Hati-hati dengan kedengkian. Hati-hati dengan kedengkian, karena kedengkian itu adalah asal muasal dari kesalahan dan dosa-dosa lain. Berikutnya saudara sekalian, seorang tokoh yang unik, ia adalah Fir'aun. Lisan Fir'aun di akhir dari hayatnya, dia menyatakan akan keimanan dia, tetapi belum bisa dibuktikan. Iqrarum tasdiqum bil qalbi dan wa amalum bil arkan. Fir'aun mengaku tentang keesaan Allah, tetapi di ujung hayatnya, dan ia terlambat, nafas sudah berada di tenggorokan. Tapi ini sebagai bukti bahwa akhirnya, saudara sekalian, dakwah Nabi Musa berpengaruh juga kepada Fir'aun. Dan kebaikan itu berakar
sedang keburukan selalu berada di permukaan saja. Meskipun kerap kali kita mengetahui bahwa kebenaran itu selalu berada di bawah permukaan. Bagaimana Allah kemudian menyampaikan peristiwa ini di dalam surah Yunus ayat 90, wajawazna, dan kami seberangkan bani Israel al-bahra ke laut. Fa'atba'ahum, maka mengikuti mereka Fir'aun, dan maka Fir'aun mengikuti mereka, wa junuduhu, dan bala tentaranya, bagyan, untuk menganiaya, wa adwan, dan untuk memusuhinya, hatta, hingga apabila adrokahu, telah hampir Fir'aun ini al-ghoroku, tenggelam. Jadi saat atau ketika Fir'aun ini tenggelam, ya, hampir nyaris tenggelam, qala, Fir'aun berkata, amantu, saya beriman, annahu, bahwasanya la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israila, la ilaha, tidak ada Tuhan illa, kecuali alladzi amanat, alladzi, yang amanat, yang mempercayai, yang meyakini, yang mengimani, bihi, dengan Tuhan tersebut, banu Israel, Bani Israel, wa ana, dan saya, minal muslimin, termasuk atau bagian dari orang-orang yang berserah diri. Saudara sekalian, di akhir saat nyaris tenggelam, Fir'aun pun beriman. Tetapi imannya Fir'aun adalah iman yang terlambat. Nafasnya sudah berada di tenggorokan. Dan tentu saja kategori imannya Fir'aun ini adalah iman yang belum dibuktikan dengan tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan au bil jawari. Saudara sekalian, demikian golongan-golongan dikaitkan dengan unsur-unsur yang membentuk iman. Ditinjau dari unsur pertama, bagaimana lisannya. Seorang muslim, mereka iqrarun bilisan, menyatakan dengan lisannya. Seorang muslim menyatakan, membenarkan dengan hatinya, tasdiqum bil qalbi. Seorang muslim sejati mengamalkan apa yang dinyatakan dengan lisan dan apa yang dibenarkan dengan hati. Tidak semua muslim seperti itu. Itu hanya muslim sejati. Sebagian muslim, mereka orang-orang munafik, kadangkala hatinya tidak membenarkan, kadangkala hatinya membenarkan tapi amalnya tidak sesuai dengan Islam. Beda dengan orang-orang kafir, tentu saja mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau menyatakan dengan lisan, tidak mau membaca syahadat. Ada tokoh unik, tokoh Fir'aun. Di akhir hayatnya ia pun beriman kepada Allah, meskipun pembenaran dalam hati, pengamalannya masih minus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai manfaat-manfaat dari kajian hari ini, yang baik dari Allah, yang benar dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.